Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi. Kali ini VJ akan mengundang teman ngobrol bareng yang pastinya akan banyak sharing sama kita dan juga menghibur. Langsung aja kita undang, ini dia Fatur Ojak atau Bang Ojak. Halo Bang Ojak, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah Gimana terlihat ya pemirsa ya. Sudah terlihat dari first impression-nya gitu ya, seperti apa sosok Bang Ojak ini. Iya lagi. Mohon maaf. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar? Baik. Aku alhamdulillah baik, sehat ya. Sehat jiwa raga, hati. Sehat jiwa raga, mentalnya kurang. Jadinya seperti mentalnya ini. agak lumayan harus diperbaiki sedikit ya. Otaknya ada tapi jarang dipakai gitu. Luar biasa. Bang Ojak, ini rasanya mungkin pemirsa Biar TV di rumah gitu. Kita kayaknya kalau ngomongin Bang Ojak gitu ya, biasanya kan suka perform sana sini. Kalau sekarang kan kita melihat, mengupas sisi balik dari seorang Ojak di episode kali ini. Tapi sebelumnya sekarang lagi sibuk ngapain aja? Sibuk sekarang lagi main di short movie, beberapa short movie. Doain aja mudah-mudahan bisa disaksiin di layar lebar ya. Soalnya ini sebenarnya project kan aja, bisa jadi masuk ke festival. Satu lagi ikut musikal nih. Tahu film Joshua nggak Kak VJ? Joshua zaman dulu, Joshua yang masih kecil? Ya, film lagunya yang pokoknya yang Joshua waktu masih kecil. Oh iya, tahu banget. Iya, aku sering nonton dulu kecil. Aku main musikalnya sekarang. Nah, itu lagi aku lagi on project, ongoing. Nanti akan show-nya di bulan Juli. Kurang lebih kayak gitu. Sukses, mantap, ditunggu rilisnya. Baik, nah pemirsa, ini Bang Ojak ini adalah salah satu talent dan juga art performer gitu ya, yang sedang sekarang meniti karirnya di berbagai short movie, bahkan teater gitu ya, pertunjukan teater dan lain sebagainya. Nah ini mungkin banyak orang yang belum tahu sebenarnya ini profesi art performer tuh seperti apa sih Bang Ojak? Oke. Mungkin teman-teman sebenarnya tahu tentang dunia seni kali ya. Ini dari perspektifku ya, buat ngemas arti dari art performer itu sendiri. Kan art itu banyak kan VJ-nya, kayak lukis art, seni mahat art, terus juga something yang kita buat sesuatu ada hasilnya dan bisa dinikmati, itu juga art kan. Nah, tapi kalau ngomongin art performer itu terkait sama performance gitu. Jadi sesuatu yang bisa ditampilkan. Nah, ini biasanya bisa kita lihat itu seperti ada di talent search atau yang bisa kita nikmatin secara visual. Jadi art performer itu meliputi singing, dancing, dan juga acting. Nah, singing, dancing, sama acting ini biasanya ada yang platformnya sendiri, yang nyanyi-nyanyi, yang dancing-dancing, yang acting-acting. Tapi yang digabung jadi satu, ini satu rumpunnya disebutnya musikal gitu. Nah, aku ada di musikalnya ini. Jadi 3 komponen tadi menyatu jadi satu dalam satu produksian berbau musikal tadi gitu. Oke, nah ini kan kalau ngomongin soal performance gitu ya, pasti kan ada karakter yang identik Bang Ojak banget gitu ya. Nah biasanya kalau Bang Ojak tuh biasanya identiknya dengan apa ya? Dengan posisi karakter yang seperti apa? Sebenarnya kalau aku sih, kalau ininya udah kelihatan ya. Kalau orang-orang misalnya nih nyari karakter, bukan orang-orang, PH tuh biasanya udah punya list talentnya tersendiri kan yang dibutuhkan gitu kayak. Terus kalau misalnya dilihat ada beberapa karakter yang diminta, aku udah pasti mencocokkan diri nih. Kalau orang-orang ngelihat dari karakternya tingginya sekian, berat badannya sekian, terus ada good looking. Nah kalau gitu yang good looking aku goodbye. Jadi nggak bisa. Nyarinya yang sesuai aja. Pokoknya yang nggak ada tinggi berat badannya. Terus kayaknya orang-orang sekitar juga yang nyadarin, kayaknya lu cocok deh buat megang komedian gitu. Maksudnya komedikal yang ada di satu produksian, kayaknya lu bisa gitu. Jadinya
carinya yang sesuai sama karakter yang orang-orang bilang dan nyadarin ternyata it works, it happens on beberapa production yang aku udah jalanin dan beberapa yang akan dijalanin gitu. Nggak bisa ternyata keluar dari zona itu. Kayak udah ada pasarnya masing-masing ternyata, Kak. Iya, berarti emang nggak bakalan bisa keluar dari zona nyaman karena itu nilai jualnya gitu ya. Bener. Jadi bener-bener kayak orang ganteng ada porsinya, orang yang belum beruntung untuk ganteng juga ada porsinya. Gitu. Tapi ini jadi motivasi loh buat teman-teman pemirsa BRTV di rumah. Iya kan? Maksudnya nggak melulu orang yang secara good looking, badannya apa segala proporsional gitu, punya posisi yang bagus juga. Bang Ojak menginikan segalanya gitu. Berarti orang-orang kayak aku yang gemoy juga ada posisinya berarti ya. Loh, jangan salah. Nah, masih ada. Karena Kemon 2024 guys. Astagfirullah. 2024 sekarang. Kayak mindset kayak ini loh, Kak. Ibaratnya ya kalau kita mau ngomongin tentang misalnya satu scoop tentang announcer. Announcer kan dulu identiknya yang suaranya berat, suaranya berkarakter, berkarisma, bisa dibilang punya airy karakternya lah yang dimiliki sama beberapa radio butuhkan gitu. Tapi ternyata semakin kesini, semakin berkembangnya zaman, suara cempreng, cadel pun bahkan juga laku dan punya karakter sendiri. Contohnya kayak Kak Gina sama Desta in the Morning kan. Nah, itu yang jadi salah satu stigma yang yang bisa dibilang kita bisa lihat langsung dan bisa kita implementasiin bahwa ternyata kekurangan menurutku ya, ternyata ketidaksempurnaan yang aku punya ternyata menyempurnakan produksi yang ada gitu. Bener lagi. Jadi kalau seandainya isinya sempurna semua, aduh kayaknya. Kalau semua film isi orang ganteng semua kan nggak asik gitu ya. Yang isinya bisa. Orang kurus langsing semua nggak asik. Nggak asik karena orang pasti ngelihat juga nafas kan. Kalau ngomongin produksi kan pasti yang pemegang drama ini, yang pemegang lucu-lucuannya yang ini gitu. Jadi udah ada porsinya masing-masing. Jadi janganlah kalau buat minder-minder lagi udah ada pasarnya bro. Gitu. Berarti ini Bang Ojak nih udah menemukan personal brandingnya gitu. Kalau orang kepikiran, wah komedi siapa nih yang musikal? Bang Ojak. Amin ya Allah. Ini tolong ya kalau PH-PH yang menonton ini bisa lah catat Instagramnya kunjungin. Tapi banyak banget aku juga suka sekilas sih nonton konten-konten loh. Konten-konten thank you loh, Kak Pigi loh. Tapi emang gokil banget sih. Emang beneran ya kalau orang yang biasa look-nya di kamera gitu, acting tuh udah beda banget gitu. Kayaknya kalau aku ditandemin akan jiper sih. Enggak begitu juga. Nanti kita mungkin punya porsinya juga lah, Kak. Maksudnya yang ada yang tahu kadarnya kan. Misalnya dia enak, harus pinter. Lah saya kudu lucu, kan bingung. Gitu kan. Jadi yang pinter-pinter, yang lucu-lucu, jadinya harus tahu nih kalau makan semua kayaknya kekenyangan juga nggak enak kali ya. Itu sih. Kalau ketawa semua juga nggak enak juga. Nggak enak gitu ya, keluar kayaknya bisa jadi orang gila kali ya. Oke, baik. Ini menarik nih ya. Dunia atau profesi ini kan sesuatu hal yang pastinya juga butuh talenta gitu ya. Nggak tiba-tiba dapet rezeki. Maksudnya seiring emang rezekinya ada di situ pas banget, talenta juga emang harus ada. Tapi backgroundnya Kak Bang Ojak tuh apa sih? Maksudnya memang sekolahnya dulu di teater, emang concern di sana, atau memang ikut banyak organisasi atau komunitas ya teater atau musikal dan lain sebagainya, atau gimana perjalanan ke Jadi kalau ngomongin perjalanan hidup sih, aku sebenarnya ngebuka dua pintu sih, Kak. Jadi ibaratnya yang pendidikan, terus yang yang skill gitu. Skill maksudnya non pendidikan ya. Jadi aku buka dua itu. Nah, kalau pendidikan sih nggak ada kaitannya sama sekali, sekolah perfilman atau sekolah apa itu nggak ditekunin banget. Justru background kuliahku teknik. Teknik ya ke arah pokoknya prodiku tuh keselamatan dan kesehatan kerja. Itu jadinya kan lebih ke keselamatan kesehatan juga, jadi rumpunnya di tengah-tengah. Tapi skill aku dulu emang anaknya suka, terus orang tua kebetulan yang
ayo maju nggak, ayo maju gitu. Jadinya kadang nggak maju gue empos ya gitu. Jadinya ayo maju gitu. Akhirnya dari situ punya percaya diri yang apapun itunya disabet aja gitu. Nah dulu pas SD macem-macem, lomba puisi, lomba fashion show masih kecil ya. Terus akhirnya sempat ketemu ke lomba anak lenong di TPI. Jadinya dulu tuh istilahnya ada yang, kalau Kak Olga masih inget gak, almarhum Olga? Iya. Band gitu ya. Nah dia tuh dari hampir sama nama programnya, tapi kalau aku namanya dulu anak lenong. Nah anak lenong ini dia dulu namanya lenong bocah kalau mereka. Nah kalau aku dia anak lenong sampai ke top 67. Tapi pas aku lihat kok aku datang sendiri, sedangkan temen-temen yang lain mereka kok berkoloni gitu, kumpul sama temen-temennya. Ternyata mereka satu sanggar. Dari situ aku kenal sanggar acting, belajar acting di sana. Ternyata buka peluang banyak seputar acting, kayak baru kenal tentang casting, akhirnya bisa main peran film dan lain sebagainya. Tapi itu cuma sampai di SD doang. SMP, SMA, bahkan untuk kuliah aku kekat kurang lebih 10 tahun hiatus, baru dibangkitin lagi setelah ketemu wadahnya lagi di 2-3 tahun ke belakang ini. Jadi benar-benar sempat kayaknya gue harus kubur mimpi gue, tapi pas 10 tahun kayaknya gue gali lagi deh mimpi gue yang itu. Kayaknya harus diperjuangin lagi gitu. Justru merasa tahu talentednya tuh dari SD ya? Terus kemudian hiatus tuh, vakum lah bahasanya gitu. Akhirnya melanjutkan lagi kembali sekarang. Bener. Dulu pendidikan soalnya, karena ya ngikutin kemauan orang tua. Tapi pas ngikutin kemauan orang tua, kayaknya kemauan pribadi juga kayaknya harus dipuasin juga deh. Apa ya yang hilang ya gitu. Akhirnya inget lagi, oh iya pas ada ini dicoba lagi, ada pas banget ada kesempatan, diterima, dan ternyata ini mungkin salah satu jalannya buat balik lagi, di recall back lagi gitu Kak momen. Akhirnya menemukan jati dirinya, ternyata saya seperti ini lebih cocok ya gitu ya. Iya adanya gitu. Baik Bang Ojak, kita akan lanjutkan kembali gitu ya seputar sisi balik dari seorang Ojak gitu ya. Tapi kita akan jeda dulu sebentar, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.